Di video kali ini, kita akan membahas tentang hubungan antara kecantikan dan kebenaran. Apakah Anda pernah merasa bahwa sesuatu yang indah pasti benar, atau sebaliknya? Apakah Anda pernah terpesona oleh keindahan seseorang atau sesuatu, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar? Banyak orang, termasuk para filsuf, memiliki pandangan yang sama. Namun, apakah pandangan ini benar-benar masuk akal? Apakah ada alasan rasional di baliknya? Ataukah ini hanya sebuah ilusi yang menipu kita? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan membahas 7 alasan kenapa kita selalu mengasumsikan kecantikan dengan kebenaran. Alasan-alasan ini bersumber dari berbagai pemikiran filsafat, psikologi, dan budaya. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak Anda untuk berdiskusi di kolom komentar. Apa pendapat Anda tentang hubungan antara kecantikan dan kebenaran? Apakah Anda setuju atau tidak dengan pandangan yang mengaitkan keduanya? Silakan tulis komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kita dengan alasan pertama, yaitu 1. Kecantikan adalah manifestasi dari kebenaran. Alasan ini didasarkan pada pandangan Plato, seorang filsuf Yunani kuno yang mengatakan bahwa kecantikan adalah salah satu bentuk dari ide-ide abadi yang ada di dunia yang sempurna. Ide-ide ini adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia yang tidak sempurna ini, termasuk kebenaran. Jadi, ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita sebenarnya melihat sedikit dari dunia yang sempurna, dan merasakan kebenaran yang ada di dalamnya. Plato juga mengatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang universal dan objektif, yang berarti bahwa semua orang akan setuju tentang apa yang indah dan apa yang tidak. Yang kedua, kecantikan adalah tanda dari kebaikan dan keadilan. Alasan ini didasarkan pada pandangan Aristoteles, seorang murid Plato yang juga filsuf Yunani kuno. Aristoteles mengatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang proporsional, harmonis, dan teratur. Kecantikan ini mencerminkan sifat-sifat yang juga dimiliki oleh kebaikan dan keadilan. Jadi, ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita sebenarnya melihat sesuatu yang baik dan adil. Aristoteles juga mengatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang menyenangkan bagi jiwa, yang berarti bahwa kita akan merasa bahagia dan damai ketika melihatnya. Yang ketiga, kecantikan adalah hasil dari keterampilan dan pengetahuan. Alasan ini didasarkan pada pandangan para filsuf Renaissance, seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael. Mereka mengatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia dengan menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki. Keterampilan dan pengetahuan ini adalah bukti dari kemampuan manusia untuk mencapai kebenaran. Jadi, ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita sebenarnya melihat sesuatu yang dibuat oleh manusia yang cerdas dan berpengetahuan. Para filsuf Renaissance juga mengatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang menginspirasi dan mengedukasi, yang berarti bahwa kita akan merasa termotivasi dan terpelajar ketika melihatnya. Yang keempat, kecantikan adalah ekspresi dari emosi dan perasaan. Alasan ini didasarkan pada pandangan para filsuf romantik, seperti Rousseau, Kant, dan Schiller. Mereka mengatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri manusia, yaitu dari emosi dan perasaan yang mereka rasakan. Emosi dan perasaan ini adalah sumber dari kebenaran yang subjektif, yang berarti bahwa kebenaran bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Jadi, ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita sebenarnya melihat sesuatu yang mengekspresikan emosi dan perasaan yang benar bagi kita. Para filsuf romantik juga mengatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang membebaskan dan menyatukan, yang berarti bahwa kita akan merasa lepas dan terhubung dengan orang lain ketika melihatnya. Yang kelima, kecantikan adalah konstruksi dari budaya dan masyarakat. Alasan ini didasarkan pada pandangan para filsuf positivis, seperti Comte, Mill, dan Durkheim. Mereka mengatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang dibentuk oleh budaya dan masyarakat yang kita hidupi. Budaya dan masyarakat ini adalah tempat di mana kita belajar tentang kebenaran yang objektif, yang berarti bahwa kebenaran bisa diukur dan dibuktikan secara ilmiah. Jadi, ketika kita melihat sesuatu yang indah,
kita sebenarnya melihat sesuatu yang sesuai dengan kebenaran yang diterima oleh budaya dan masyarakat kita. Para filsuf positivis juga mengatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang berguna dan bermanfaat, yang berarti bahwa kita akan merasa puas dan berguna ketika melihatnya. Yang keenam, kecantikan adalah relatif dan tidak tetap. Alasan ini didasarkan pada pandangan para filsuf eksistensialis seperti Nietzsche, Sartre, dan Camus. Mereka mengatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang tidak memiliki makna atau nilai yang tetap, karena semua hal di dunia ini tidak memiliki makna atau nilai yang tetap. Makna dan nilai ini adalah sesuatu yang harus kita ciptakan sendiri, dengan menggunakan kebebasan dan tanggung jawab yang kita miliki. Jadi, ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita sebenarnya melihat sesuatu yang kita pilih untuk anggap indah, dengan menggunakan kebebasan dan tanggung jawab kita. Para filsuf eksistensialis juga mengatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang menantang dan menguji, yang berarti bahwa kita akan merasa tertantang dan diuji ketika melihatnya. Yang ketujuh, kecantikan adalah ilusi dan tipuan. Alasan ini didasarkan pada pandangan para filsuf postmodernis, seperti Derrida, Foucault, dan Baudrillard. Mereka mengatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang tidak ada, atau hanya ada sebagai ilusi dan tipuan yang dibuat oleh bahasa, media, dan kekuasaan. Bahasa, media, dan kekuasaan ini adalah alat-alat yang digunakan untuk memanipulasi dan mendominasi kita, dengan mengajarkan kita tentang kebenaran yang palsu dan sesat. Jadi, ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita sebenarnya melihat sesuatu yang tidak ada, atau hanya ada sebagai ilusi dan tipuan yang menipu kita. Para filsuf postmodernis juga mengatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang ironis dan parodis, yang berarti bahwa kita harus melihatnya dengan sikap ironis dan parodis. Nah, itulah 7 alasan kenapa kita selalu mengasumsikan kecantikan dengan kebenaran. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa hubungan antara kecantikan dan kebenaran adalah sesuatu yang kompleks dan kontroversial. Jadi, kita harus berpikir kritis dan skeptis tentang hubungan ini, dan tidak mudah terpengaruh oleh pandangan-pandangan yang mengklaim memiliki kebenaran mutlak tentang kecantikan. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang filsafat. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik, atau saran tentang video ini, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan mencoba untuk menjawab sebanyak mungkin. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar filsafat, dan jangan lupa untuk selalu berpikir kritis.